Kebersamaan 6 tahun, tak terlupakan. Hatiku berdebar. Kebersamaan setahun. Hatiku berdebar. Kebersamaan 4 tahun. Ternyata dia melakukan itu demi agar Zhang Jiajia bisa menikah dengan Zhang Su dengan lancar. Makanya dia menikahiku bertahun-tahun lamanya. Dia berpura-pura sangat mencintaiku. Dia benar-benar membuatku jijik. Ngomong-ngomong, Kak, besok aku ada perjalanan bisnis ke ibu kota. Ada yang mau dibawakan? Apapun yang kau bawa, aku mau. Ini perjalanan bisnis atau mau selingkuh? Su Huanshan, aktingmu bagus sekali ya. Yang 11. Apa maksudmu? Sebenarnya ada apa? 4 tahun pernikahan, 8 bulan mengandung. Selama kau bersamaku, yang ada di pikiranmu setiap hari, itu selalu Zhang Jiajia, kan? Iya kan? 4 tahun pernikahan, 8 bulan mengandung. Selama kau bersamaku, setiap hari, yang kau pikirkan selalu Zhang Jiajia, kan? Iya kan? 11. Seberapapun aku mencintaimu, kau tidak boleh sembarangan menggeledah barangku dan melanggar privasiku. Kau membohongiku selama 4 tahun. Kenapa kalau aku menggeledah barangmu? Apa saat kita sedang tidur bersama, yang kau pikirkan juga Zhang Jiajia? Kau sedang hamil sekarang, terpengaruh hormon, susah bicara denganmu. Intinya, aku dan Jiajia tidak seburuk yang kau pikirkan. Tidak seburuk yang aku pikirkan, saat kau masih melarat, aku mau bersamamu. Latar belakangmu tidak seberapa, aku sudah bersusah payah demi kamu. Tapi sekarang kamu malah memberikan sertifikat rumah untuknya. Aku sudah bersusah payah untukmu. Hamil 8 bulan, apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Kamu benar-benar tidak masuk akal. 11. Kita sama-sama wanita, kenapa kamu jadi berpikiran sempit dan selalu curigaan? Jiajia dan Huanshan cuma hubungan manajer dan artis saja. Jiajia, kamu juga kenal dia. Kenal, kita kan di lingkaran yang sama. Kami tidak mungkin karena kamu jadi tidak berhubungan dengannya. Jadi kalian semua tahu, cuma aku yang tidak tahu? Bagaimana bisa kamu bicara begitu? Yang 11. Sepertinya baru hari ini aku mengenalmu. Ku beritahu ya, tidak ada yang menyembunyikan apapun darimu. Kamu saja yang terlalu curiga. Aku yang terlalu curiga? Su Huanshan, sepertinya aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Kamu sedang hamil besar. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Tenangkan dirimu sendiri. Su Huanshan, katakan sejujurnya padaku. 11. Jaga sikapmu. Kamu sedang mengandung keturunan keluarga Su kami. Iya, hidup dengan siapapun itu sama saja. Wanita harus belajar untuk bersyukur. Huanshan itu cuma pergi bersama temannya, membeli beberapa souvenir. Kalau pikiranmu cuma dipenuhi hal-hal kotor seperti itu, siapapun pasti akan minta cerai. Kalian benar-benar keluarga yang kompak. Su Huanshan, kamu juga berpikiran begitu? Benar, memang itu yang kupikirkan. Kamu puas sekarang? Selama bertahun-tahun ini, setiap hari aku bekerja di luar, banting tulang sampai kelelahan. Sedangkan kamu, setiap hari cuma tahu di rumah, bermalas-malasan, belanja, jalan-jalan beli barang. Apalagi yang kamu lakukan? Apa kontribusimu? Bagi keluarga ini, aku benar-benar tidak habis pikir. Tahu malu tidak kamu? Berani-beraninya menuduhku? Su Huanshan, dulu kamu yang memohon padaku, agar aku tinggal di rumah, hingga aku mengorbankan karierku. 4 tahun lamanya, setiap hari di rumah, yang kulakukan hanyalah hal yang sama terus-menerus. Mencuci, memasak, menyapu, menunggumu pulang. Su Huanshan, apakah kamu masih punya hati nurani? Semua pencapaianmu saat ini adalah hasil dari jalan yang kubuka perlahan untukmu. Tahukah kamu, apa kamu sudah lupa? Mobil kakak iparmu itu, aku yang membelinya. Rumah tempat kakakmu tinggal sekarang, juga aku yang membayar uang mukanya. Keluarga Su bisa seperti sekarang, semuanya aku yang sedikit demi sedikit bangun dengan uangku. Aku tidak berkontribusi pada keluarga? Dari tadi yang kamu bahas cuma uang. Yang 11, dengar ya, keluarga Su punya pencapaian sekarang. Sedikit pun tidak ada urusannya denganmu. Itu semua murni hasil usahaku sendiri. Jangan merasa diri kamu yang paling tersakiti. Jadi orang itu harus tahu diri. Kamu di rumah selama 4 tahun.
Huanshan sudah menafkahimu selama 4 tahun. Ini adalah berkah yang diidam-idamkan banyak orang. Apalagi yang kau permasalahkan? Benar, jangan jadi orang yang tidak tahu bersyukur. Huanshan itu pria yang sangat baik. Hanya dengan beberapa kata sepele, pengabdianku selama 4 tahun. Jadi sia-sia begitu saja? Sudah cukup bicaranya, istri mana yang tidak memasak, istri mana yang tidak mencuci baju, atau tidak melahirkan anak, apa yang kau lakukan? Lebih dari istri orang lain, kau hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri. Itu saja. Kenapa? Apa aku harus memberimu gaji juga? Tidakkah menurutmu ini konyol? Apa menurutmu ini sudah sewajarnya? Berapa biaya untuk menyewa pengasuh? Pernahkah aku meminta sepeser pun darimu? Sudahlah, aku tahu kau sedang hamil. Hormonmu sedang tidak stabil. Lain kali kalau butuh uang, katakan saja, akan kutransfer padamu. Keluarga Su kami punya banyak uang. Huanshan sebentar lagi akan jadi raja lagu. Keluarga Su kita sedang berada di pusat perhatian publik. Kedepannya, jangan terus bersikap emosional seperti ini. Memangnya punya uang dan kekuasaan, bisa seenaknya menindas orang lain? Yang 11. Jangan buat keributan yang memalukan kita semua. Jika kau ingin hidup dengan tenang, kau harus belajar pura-pura tidak tahu dan memaklumi semuanya. Seorang pria punya beberapa wanita simpanan. Bukankah itu hal yang wajar? Cukup sampai di sini. Jangan berulah lagi lain kali. Ayo cerai, Su Huanshan. Untuk apa kau melakukan ini? Biarkan dia pergi. Dia sedang hamil besar. Dia tidak punya uang sepeser pun. Aku mau lihat dia bisa pergi kemana. Paling juga dia sembunyi di luar sana, menangis sendirian, lalu kembali lagi dengan putus asa. Tidak ada wanita di rumah ini. Memang sulit. Sudah 3 hari dia tidak pulang. Rumah jadi berantakan tidak karuan. Huanshan bilang, tak lama lagi, dia pasti akan kembali. Kita, tahan saja dulu. Kenapa dia bisa ada di sini? Istriku, yang 11 benar-benar muncul di Yuji Media. Untuk apa dia pergi ke tempat kerja Huanshan? Mau apa dia? Bibi Jiang. Presdir Yang, kenapa Anda ke sini? Anda tidak bilang kalau mau datang. Seharusnya saya sendiri yang menjemput Anda. Anda jangan segan begitu. Anda adalah didikan kakek saya, dan juga adik seperguruan ayah saya. Lain kali jangan terlalu formal lagi. Perusahaan ini milik Anda. Sudah sewajarnya saya menunjukkan rasa hormat. Ini pertama kalinya Anda datang ke sini setelah menikah. Apa ada instruksi dari Anda? Katakan saja, saya datang demi Su Huanshan. Istriku, yang 11 muncul di Yuji Media. Dia tidak mungkin sedang merajuk dan melaporkan masalah moral kehidupan pribadi Huanshan, kan? Nona, taruh bantal ini di belakang agar pinggang Anda tidak sakit. Terima kasih, Bibi Jiang. Nona, Anda kurusan. Sudah bertahun-tahun, perasaan Anda pada Su Huanshan ternyata tidak pernah berubah. 4 tahun lalu, terakhir kali Anda muncul di grup juga demi dirinya. Saya ingat saat itu, Anda ingin membantunya, berhasil masuk ke perusahaan. Untuknya, begadang untuk menulis lagu. Nona, saya sudah melaksanakan perintah Anda, sudah berkomunikasi dengan Direktur Wang untuk ajang audisi Raja Penyanyi periode ini. Tamu tetapnya sudah diputuskan untuk Su Huanshan. Benarkah, Bibi Jiang? Terima kasih banyak. Variety show ini sangat populer. Nanti Huanshan pasti akan mendapatkan banyak penggemar. Nona, Anda menggunakan begitu banyak sumber daya untuk mendongkrak popularitas Su Huanshan. Kenapa Anda tidak memberitahunya? Kalau Anda adalah ketua Yuji Media, dia sudah terlalu banyak menderita. Saya ingin jalannya mulus. Juga tidak ingin dia merasa rendah diri. Saya hanya bisa mendukungnya diam-diam dari belakang. Tunggu sampai dia bisa menjabat sebagai direktur eksekutif grup. Saya akan di hari dia menjabat nanti memberitahunya secara langsung identitas saya. Selama 4 tahun ini, saya rasa saya tidak mengecewakan kepercayaan Nona. Su Huanshan sudah mampu menjabat sebagai direktur eksekutif. Sudah saatnya saya mundur dan memberikan posisi ini. Nona, Anda datang hari ini hanya untuk membicarakan ini. Saya akan panggil dia sekarang. Jangan buru-buru. Jangan panggil dia dulu. Saya datang hari ini hanya ingin menceraikannya. Apa? Dia benar-benar hina. Sia-sia saya bertahun-tahun mendidiknya dengan sepenuh hati. Dia benar-benar bukan manusia. Jangan khawatir, Nona. Saya akan langsung memecatnya sekarang. Serta si Zhang Jia itu. Saya pecat sekalian. Tidak perlu dipecat. Nona, apa kau tidak merasa sayang padanya? Bukan karena sayang, tapi karena aku tak rela. Bayiku akan segera lahir. Aku tidak ingin saat dia lahir langsung kehilangan ayah. Aku juga berharap selama 4 tahun ini tidak mungkin dia tidak punya rasa sedikit pun padaku.
surat penunjukan jabatan tetap dikeluarkan seperti biasa. Tapi aku tambahkan satu syarat. Saya mengerti, Nona, Anda memang cerdas. Dengan begitu dia tidak akan bisa berbuat macam-macam lagi. Dulu kupikir dia cukup patuh, jadi aku tidak ingin bermusuhan dengannya. Dia malah mengandalkan kehamilannya, dan datang membuat keributan di perusahaan, ingin memutus sumber rezeki keluarga Su. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi bersikap sopan padanya. Benar, keluarga Su yang membiayai hidupnya selama bertahun-tahun, ternyata malah membesarkan orang tak tahu diuntung. Semua ini gara-gara salahku juga, terlalu memanjakannya selama ini. Sampai dia jadi begitu keras kepala. Tidak bisa, Huanshan. Kau harus membawanya kembali. Kalau dia terus mengamuk seperti ini, tidak hanya akan memengaruhi kariermu, tapi juga memengaruhi perusahaanku. Coba lihat dirimu, kenapa bisa menikahi wanita gila seperti itu? Kak, jangan khawatir. Aku akan menelepon Jia sekarang untuk bertanya. Baiklah. Cepat tanyakan padanya. Ya, cepat telepon. Lebih keras lagi. Sayang. Ada apa? Jia, Siksi cemburu padamu. Sampai lari ke kantor direktur utama. Dia pergi mengadu ke sana. Cepat pergi lihat. Jangan biarkan dia membuat ulah apapun. Wanita ini benar-benar cari masalah. Saya akan segera periksa. Malam ini, kalian berdua layani Tuan Liu dengan baik. Cara kerjanya tidak perlu saya jelaskan lagi, kan? Bibi Jiang, aku bisa pergi sendiri, tidak perlu mengantar. Mana bisa begitu? Kamu sekarang sedang hamil, calon pewaris Yuji Media kita. Ini, mobil sudah saya siapkan, merepotkan Anda. Bibi Jiang. Apakah aku terlalu kejam? Bagaimanapun dia adalah ayah dari anakku. Kasih sayang suami istri itu mendalam. Kami berdua juga telah melewati 4 tahun. Masa-masa indah. Nona, apakah Anda merasa tidak tega? Aku ingin memberinya kesempatan terakhir. Begini saja, persyaratannya tetap sama. Tapi tunggu instruksi. Dariku baru jalankan. Dimengerti? Nona, ayo pergi. Nona, Anda masih terlalu baik. Tidak semua orang sama sepertimu, yang berhati lembut. Bu Jiang, bukankah itu istrinya Su Huanshan? Untuk apa dia ke sini? Zhang Jia, kenapa kamu sangat kepo? Lebih baik posisi manajer andalanmu kau lepas saja, jadi paparazi saja. Tidak, bukan begitu. Bu Jiang, saya juga kebetulan lewat, bukan sedang mengawasi artis sendiri. Apakah istrinya sudah datang? Begitu saja, nanti kamu beritahu Departemen Personalia. Aku mau mendiskusikan masalah Su Huanshan. Hei, Tuan Jiang, apakah Anda mendengar kabar burung yang tidak jelas? Lagi pula Su Huanshan itu tiap tahun untuk perusahaan kita menghasilkan ratusan juta. Dia adalah artis papan atas. Anda tidak bisa, karena masalah kecil ini menghancurkan masa depannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa saya menghancurkan masa depannya? Saya juga sudah mau pensiun. Saya putuskan hari ini, biarkan Su Huanshan yang menggantikan sebagai direktur eksekutif. Cepatlah pergi beritahu. Hei, Huanshan, cepatlah berkemas. Kamu sebentar lagi akan jadi direktur eksekutif. Dulu kamulah yang menarikku keluar dari rasa sakit. Akibat pengkhianatan Zhang Su, membuatku kembali percaya diri. Saat itu, semua orang menasihatiku, jangan mudah percaya pada pria. Tapi aku merasa, kamu adalah cinta sejatiku. 4 tahun ini, aku mengabdi di rumah tanpa mengeluh, layaknya pengasuh gratis. Tapi aku tidak pernah menyesalinya. Aku pikir kamu benar-benar mencintaiku, benar-benar menyelamatkanku. Sungguh berharap, itu hanyalah lelucon. Su Huanshan, hari ini aku akan katakan padamu kebenaran sepenuhnya. Jika kau masih punya sedikit nurani, memikirkan aku dan anak-anak, semua ini masih bisa dimulai kembali. Apa yang kalian lakukan? Memangnya kenapa? Masih berani-beraninya kamu bertanya. Seperti yang kamu lihat sendiri. Ayo kita bercerai.
Kamu yakin mau bercerai denganku? Yakin, tentu saja yakin. Jujur saja, wanita kucel sepertimu. Sudah lama aku mau melihatnya. Surat cerainya sudah kutandatangani. Benar-benar konyol. Padahal baru saja tadi aku berpikir untuk memberimu kesempatan terakhir. Tapi kamu malah sudah menandatanganinya. Aku bisa membiarkannya duduk di posisi direktur eksekutif. Tapi aku punya syarat tambahan, yaitu aku ingin memulihkan posisiku sebagai ketua dewan, memimpin grup perusahaan, dan dia akan menjadi bawahanku yang tunduk padaku. Bagus sekali, Nona. Akhirnya kamu sadar juga. Sepertinya kamu sudah berpikir matang. Apakah karena kekasihmu, Zhang Jiajia itu? Masih saja begini. Jangan memfitnah Jiajia. Aku yang jijik dan tidak menginginkanmu. Coba lihat dirimu di cermin. Seperti apa rupamu sekarang? Sejak hamil, betapa jeleknya dirimu. Ah. Benar, wanita penuh tipu muslihat sepertimu. Segera menjauh dari adikku. Kamu wanita kasar, berani-beraninya buat keributan di perusahaan. Untungnya Direktur Jiang tidak termakan omong kosongmu, dan tetap membiarkan Huan Shan menjabat sebagai direktur eksekutif. Adikku ini sungguh sangat sial. Keluarga Su kami juga sial 7 turunan, karena menerima wanita kasar sepertimu, adik ipar. Bukannya aku mau mengomelimu, tapi mana ada istri yang menusuk suaminya sendiri dari belakang. Perbuatanmu itu benar-benar kejam. Aku menusuk dari belakang, Su Huan Shan. Kau pikir orang yang kau andalkan itu orang baik? Kau dan Zhang Su sama saja. Kalian berdua bukan orang baik. Apa kau pikir, setelah Zhang Jiajia bercerai, kau punya kesempatan lagi, jadi bisa mencampakkan istri yang menemanimu dari susah? Tutup mulutmu, itu karena kelakuanmu sendiri yang buruk. Apa hakmu menjadi istriku? Ah, wanita seperti dirimu, yang hanya tahu menusuk suami dari belakang, dan mencoba menghancurkan masa depan suaminya. Apa hakmu meminta aku mencintaimu? Ah, kalau aku bilang aku pergi ke perusahaan, bukan untuk mengadu, melainkan untuk merekomendasikanmu kepada Direktur Jiang. Lalu bagaimana? Tutup mulutmu, apa kau anggap aku bodoh? Cukup. Yang 11. Kau sendiri tahu dirimu barang apa, bukan? Wanita kotor yang sudah ditiduri banyak orang. Adikku saja yang kasihan padamu dan menampungmu selama beberapa hari. Memangnya kau pikir kau semulia apa? Yang 11, kenapa kau tidak sekalian bilang, kalau kau tidak senang, kau bisa membuat Direktur Jiang langsung mencabut jabatan Huan Shan itu, dan langsung memecatnya? Aku memang punya hak itu, dan aku punya kemampuan itu. Haha, yang 11, tebal muka sekali kau ini. Kenapa kau begitu konyol? Yang 11, kenapa kau tidak langsung bilang, kalau grup Yuji itu milikmu? Dengan bicara seperti itu, tidak merasa dirimu konyol? Aku ingin tertawa. Aku tertawa karena selama beberapa tahun ini telah memelihara kalian sekumpulan serigala tak tahu diuntung, menghisap darahku, menginjak-injak ketulusanku, bahkan bersekongkol menipuku. Aku tertawa karena telah memilih pria parasit sepertimu. Aku tertawa karena telah menganggap wanita macam ini sebagai bagian dari keluarga. Aku benar-benar konyol. Cuma cerai saja, kan? Aku akan tanda tangan. Mulai sekarang, kau dengan jalanmu, aku dengan jalanku. Tunggu sebentar, adik ipar. Cuma cerai saja tidak cukup. Apalagi yang kau mau? Ini adalah perjanjian tambahan dari keluarga Su kami. Wanita yang keluar harus pergi tanpa membawa apapun. Gaji tahunan adikku puluhan juta. Jangan harap bisa ambil sepeser pun dari adikku, Su Jing. Aku benar-benar salah menilaimu. Apa kau takut setelah hartanya dibagi, kau tidak punya uang lagi? Jangan pakai pikiran kotormu itu untuk menilaiku. Aku hanya tidak ingin adikku rugi. Mau cerai? Silakan. Mau minta harta gono gini? Jangan harap barang-barang keluarga Su. Jangan harap bisa bawa satu pun barang keluarga Su. Benda mana di villa ini yang milik keluarga Su Mu? Semua yang kau lihat di sini adalah milik keluarga suku. Bahkan sarung tangan yang kau gunakan itu juga milik keluarga suku. Yang 11, mengingat selama beberapa tahun ini kau di rumahku, masih bisa dianggap sebagai pengasuh yang cukup kompeten. Setelah bercerai, aku tidak akan minta uang lagi darimu. Setelah anak lahir, tiap bulan akan kuberikan 300 yuan untuk biaya hidup. Bagaimana? Cukup kan? 300 yuan. Tega-teganya kamu bilang begitu. Biaya potong rambutmu saja tiap bulan, sampai puluhan ribu. Untuk anak kandungmu sendiri. Anak kandung sendiri, 300 yuan. Apa kamu masih manusia? Sudahlah, jangan menunda-nunda lagi. Bagaimanapun juga, adikku tidak akan berubah pikiran. Dia sebentar lagi akan diangkat menjadi Direktur Eksekutif Yuji. Nanti, Yuji itu milik keluarga Su kami. Melenyapkanmu itu seperti menginjak seekor semut. Kusarankan padamu, barang-barang keluarga Su, jangan berani-berani menginginkannya. Su Huanshan,
kamu juga merasa keluarga Su ini tidak ada hubungannya denganku, yang 11. Sedikit pun? Tentu saja, kakakku tidak salah. Jangan banyak omong lagi. Setelah bercerai, tunjangan anak bulanan akan kuberikan tepat waktu. Sisanya, jangan harap. Oke, bagus sekali. Su Huanshan, selama beberapa tahun di Yuji Media ini, perusahaan memberimu rumah terbaik, mobil terbaik, sumber daya terbaik, masih mencarikan sponsor untuk kakakmu, mencarikan investasi, dan dirimu. Saat kamu di luar negeri, setiap sen yang kamu habiskan, itu semua uang Yuji Media. Sekarang kalian malah bilang begitu. Keluarga Su dan saya, yang 11, tidak ada hubungannya sama sekali. Karena kalian sudah bicara, sampai sejauh ini, saya akan tanda tangan sekarang juga. Bibi Jiang, akhirnya kami bercerai. Datanglah ke rumah keluarga Su. Jalankan syarat tambahan saya. Nona, saya sudah menduga hari ini akan tiba. Tunggu saja, saya akan segera ke sana untuk membelamu. Sebentar lagi kalian pasti akan menyesali perbuatan kalian. omong kosong gila apalagi yang kau katakan? Karena tak bisa meraih anggur, lalu bilang anggurnya asam. Dia itu hanya cemburu padamu. Karena sebentar lagi kamu akan jadi direktur. Pasti Tuan Jiang yang datang. Pasti Tuan Jiang yang datang. Pasti Ketua Jiang datang. Untuk mengumumkan promosi Huanshan. Cepat buka pintunya. Sambut tamunya. Nanti juga tahu. Ya, cepat sambut Tuan Jiang. Halo, Nyonya Su. Zhang Jia. Jia, kenapa kamu kesini? Untuk apa kamu kesini? Aku kesini untuk membawa kabar baik. Benarkah? Kabar baik apa? Aku dapat info orang dalam. Tuan Jiang berniat mengangkatmu sebagai direktur eksekutif. Benarkah? Tentu saja. Buat apa aku membohongimu? Huanshan, selamat ya. Jia benar. Huanshan bukan cuma menceraikan istri tak berguna ini, tapi juga dipromosikan jadi direktur grup. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Huanshan apa? Kamu benar-benar sudah bercerai? Ya, aku sudah memutuskan untuk menceraikan istri tak berguna ini. Mulai sekarang, kita bisa bersatu secara terang-terangan. Ih, ada banyak orang. Kenapa bicara begitu? Tidak apa-apa, Jia, kita kan bukan orang lain. Kamu dan Huanshan, itu pasangan yang sangat serasi. Nanti kita jadi keluarga. Perusahaan kecil saya ini perlu bimbingan darimu. Iya, Jia. Bukan, maksudku adik ipar, hahaha. Jangan sombong terlalu cepat. Cuma modal omongan pelakor. Su Huanshan bisa jadi direktur eksekutif? Yang 11, diam kau. Aku peringatkan kau, Jia bukan pelakor. Terus kalian lagi apa? Mesra-mesraan di depan mataku tapi tidak mau mengaku? Su Huanshan, kamu ini laki-laki bukan sih? Aku benar-benar menyesal. Kenapa dulu aku menikahimu? Yang 11, kamu. Huanshan, maaf ya, aku datang di waktu yang salah. Xiaoxi, kamu belum pernah dengar pepatah? Yang tidak dicintai itulah yang disebut orang ketiga. Jia benar. Lagi pula Jia datang. Itu karena urusan kerja. Betul, Dek. Urusan kerja ya kerja. Kamu tak perlu ladeni wanita ini. Urusan kerja? Ya, mari kita bahas urusan kerja. Zhang Jia, sebagai manajer Yuji Media, kamu belum punya kapasitas untuk mengumumkan urusan personalia perusahaan. Xiaoxi, kamu itu ibu rumah tangga yang tidak pernah bekerja. Yuji yang sebesar ini, bagaimana perusahaan beroperasi? Kamu sama sekali tidak paham. Hal ini bisa aku mengerti. Tapi kalau kabar ini bisa tersebar keluar dari perusahaan, berarti kemungkinan besar benar. Saran saya, sebaiknya kamu telepon dan tanya dengan jelas. Yang Xian, lebih baik kamu diam. Yang Xian, lebih baik kamu diam. Memangnya Jia itu siapa? Dia kan agen papan atas di Yuji Media. Mana bisa kamu bandingkan dia? Lagi pula, kalian kan lulusan dari sekolah yang sama. Kok bedanya jauh sekali ya? Kamu tahu arti agen papan atas itu? Jia ini membawa kabar baik untuk Huanshan. Ibu rumah tangga sepertimu, ikut campur urusan apa? Aduh, sebenarnya, saya bisa mengerti Nona yang kok tiap hari cuma mengurus urusan rumah tangga saja. Pasti jadi bodoh. Aduh, sudahlah jangan menyalahkannya. Dia kan cuma ibu rumah tangga. Mana tahu soal operasional perusahaan. Kenapa bicara banyak sekali dengannya? Jia, orang seperti dia tidak tahu apa-apa. Tidak perlu diladeni. Xiaoxi,
kamu dan Guanshan sudah berceraikan. Kalau ada kesulitan, cari aku saja ya. Bagaimanapun kita kan pernah berteman. Oh iya, aku lupa. Kamu kan cuma ibu rumah tangga. Selain cuma bisa menyuguhkan teh dan menuangkan air, melayani orang, sepertinya kamu tidak bisa melakukan hal lainnya. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Sudahlah Jia, tidak usah buang waktu bicara dengannya. Huanshan naik jabatan jadi direktur eksekutif. Itu hal besar bagi keluarga Sukita. Kita harus merayakannya. Itu telepon dari Pak Jiang. Dia pasti ingin menanyakan padaku. Apakah sudah mengabarkan berita baik ini padamu? Pak Jiang benar-benar menghargaimu. Ah, jangan begitu. Cepat angkat teleponnya. Ya, Jia, nyalakan pengeras suaranya. Biar orang tertentu tidak bingung dengan situasinya. Pak Jiang, saya, Cao Jia. Kenapa kamu tidak di perusahaan? Saya sedang di rumah Huoshan. Kamu ke rumahnya buat apa? Kenapa sekarang sudah mau menjilat pemimpin baru? Tidak. Saya hanya ingin menyampaikan kabar baik ini kepada Huanshan. Siapa yang menyuruhmu memberitahunya? Sudah kubilang, hal ini akan saya umumkan sendiri. Apa kamu tidak punya telinga? Atau tidak mengerti perkataanku? Aduh, maaf, Direktur Jiang. Saya terlalu terburu-buru. Sudahlah, saya akan ke sana sekarang. Kalian tunggu saja di rumahnya. Baik, Direktur Jiang. Ada apa, Jia? Nada bicara Direktur Jiang terdengar agak marah. Benar, Jia. Jangan-jangan ada kesalahpahaman? Tidak apa-apa. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku dengar kabar kamu akan dipromosikan. Aku senang sekali. Jadi langsung datang untuk memberitahumu. Sampai lupa kalau direktur bilang dia ingin mengumumkan berita ini secara langsung. Sekarang direktur sedang dalam perjalanan ke sini. Apa? Direktur Jiang akan datang sendiri untuk mengumumkan pengangkatanku sebagai direktur eksekutif? Kan sudah kubilang tadi, Zhang Jia hanyalah seorang agen. Dia tidak punya wewenang untuk mengumumkan ini. Itu karena Direktur Jiang sangat menghargai Huanshan. Maksudnya, Huanshan mengambil alih posisi direktur eksekutif sampai harus diumumkan sendiri olehnya. Itu artinya dia sangat dihargai. Tentu saja, Huanshan adalah eksekutif papan atas Yuji Media. Sekarang akan diangkat menjadi direktur eksekutif. Kalau bukan karena kepercayaan Direktur Jiang, mana mungkin bisa? Lihatlah, Direktur Jiang dari media Yuji sendiri datang untuk mengumumkan pengangkatan Huanshan. Apa artinya ini? Itulah hebatnya adikku. Direktur Jiang sedang memberitahu seluruh Shanghai, perusahaan-perusahaan besar, bahwa di masa depan, media Yuji, pemimpinnya adalah Huanshan. Kau tahu betapa besarnya kehormatan itu? Direktur Jiang datang karena perintah dari ketua. Su Huanshan belum punya kemampuan itu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Huanshan adalah artis papan atas di Yuji Media. Kau tahu sendiri bagaimana statusnya di industri hiburan Hucheng. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Mana ada posisi ketua di Yuji Media? Tepat sekali. Huanshan akan segera menjabat sebagai direktur eksekutif. Hal yang dia sendiri tidak tahu. Ibu rumah tangga sepertimu. Apa yang kau tahu? Kau pikir dirimu siapa? Akulah ketua Yuji Media. Hahaha, yang 11. Oh yang 11. Sudah lama kita kenal. Kenapa aku tidak tahu? Kau jago melawak? Hei, apa kau terlalu banyak menonton drama pendek di rumah? Sampai jadi gila begini? Hahaha. Kau tahu cara menulis kata, ketua? Yang 11. Aku selalu mengira kau orang yang normal. Tak disangka. Hahaha. Huanshan, jangan marah. Sixi sekarang sedang hamil, dan baru saja bercerai darimu. Wajar jika emosinya tidak stabil. Bagaimanapun, kau adalah mantan suaminya. Kau harus memahaminya. Memang Jia yang paling pengertian dan perhatian. Baiklah, demi Jia. Akan kuladeni permainanmu ini. Yang 11, tidak, Direktur Yang, Ketua Yang. Apa kau mau memerintahkan pemecatanku dari posisi direktur eksekutif dan mengusirku dari Yuji Media? Benar, juga memutus semua kerjasama antara perusahaan kita dengan Yuji, agar aku menyesal? Hei, tidak hanya itu. Memangnya kamu masih mau menyuruhku diam-diam pergi ke Yuji untuk bersih-bersih toilet? Hahaha. Kalau begitu, boleh saya bertanya, Ketua Yang, kamu berencana mau apa-apakan aku? Kuharap nanti kalian masih bisa tertawa. Pak Jiang datang.
Bengong apa lagi? Bukakan pintu. Ah, baik. Ah, Pak Jiang, Anda sampai datang sendiri ke rumah saya. Benar-benar suatu kehormatan bagi saya. Oh, izinkan saya memperkenalkan. Ini kakak saya, dan ini kakak ipar saya. cukup. Saya datang ke sini untuk urusan pekerjaan. Urusan pribadi nanti saja. Anda benar. Memang pantas menjadi bos besar yang memimpin UG Media. Sangat profesional membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Kami masih harus banyak belajar dari senior seperti Anda. Su Huaishan, dalam kapasitas saya sebagai Direktur Eksekutif UG Media saat ini, saya mengumumkan penunjukan terbaru. Saya, Jiang Yisheng, Direktur Eksekutif UG Media saat ini, karena faktor usia, memutuskan untuk pensiun hari ini, dan menunjuk Su Huanshan sebagai Direktur Eksekutif UG Media yang baru. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Pak Jiang. Saya tidak akan mengecewakan harapan Anda. Selamat ya, Huashan. Sayang, hebat sekali. Kamu akhirnya jadi Direktur Eksekutif. Selamat ya, Huanshan. Ini semua berkat Pak Jiang yang datang langsung untuk mengumumkan pengangkatan Huanshan sebagai Direktur Eksekutif. Kalau tidak, nanti ada orang yang mengira bahwa ketua yang tidak jelas itu yang memutuskan. Betul sekali. Huanshan sudah bertahun-tahun di UG, tapi belum pernah dengar soal ketua manapun. Saya juga harus berterima kasih atas kepercayaan Pak Jiang. Ya, Jia benar. Saya akan segera memesan satu kamar di hotel terbaik di kota ini. Pak Jiang, Anda harus datang untuk menghormati kami. Jangan terburu-buru. Tidak usah terlalu senang sebelum saya selesai bicara. Saat saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif, memang tidak ada ketua di atas saya. Namun mulai hari ini, ketua baru UG Media akan segera menjabat. Kedepannya, seluruh perusahaan akan dikendalikan langsung oleh ketua. Tentu saja, termasuk Anda, yang baru menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Pak Jiang, Anda tidak sedang bercanda, kan? UG punya ketua baru? Kok saya tidak tahu? Pak Jiang, siapa gerangan ketua baru UG itu? Jangan-jangan. Mustahil, ini. Bagaimana mungkin? Oh, jadi kalian sudah tahu ya? Benar, ketua baru UG Media adalah ibu yang 11 ini. Apa? Dia adalah ketua baru UG Media? Mustahil, bagaimana mungkin yang 11 menjadi ketua? Ini tidak sesuai dengan prosedur perusahaan. Betul, Pak Jiang, jangan bercanda dengan hal sebesar ini. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga, setiap hari hanya bisa melakukan pekerjaan remeh seperti menuangkan teh. Bagaimana mungkin dia ketua UG Media? Apakah Anda salah orang? Diam, yang 11 adalah satu-satunya pewaris keluarga yang UG Media adalah aset keluarga yang sudah sepantasnya dia yang menjabat sebagai ketua. Kalian tidak punya hak untuk mempertanyakannya. Apa? Siksi ternyata adalah pewaris UG Media? Ternyata kamu menyembunyikan ini dari kami selama ini. Kita ini keluarga, yang 11. Kita ini keluarga. Masih punya muka kamu bicara soal keluarga padaku? Alasan aku menyembunyikannya adalah demi menjaga perasaan Su Huanshan dan harga dirinya yang rapuh itu. Aku, Su Huanshan, dulu aku berpikir, saat kamu sedang meniti karir menuju puncak, setelah kamu mampu mengemban jabatan Direktur Eksekutif, barulah aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Tapi tak kusangka, segala dedikasiku selama bertahun-tahun, malah kamu campakkan begitu saja. Kalau begitu, aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Dr. Jiang, Ketua, mulai hari ini, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Segala urusan yang melibatkan keluarga Su tidak perlu diperlakukan spesial lagi. Profesional saja. Dan Su Huanshan, kamu memang mampu mengemban posisi Direktur Eksekutif, tapi kamu harus patuh padaku. Kalau kamu terima, posisi ini tetap milikmu. Mengenai Zhang Jiajia, menggoda suami orang, dan bermain gila di belakangku, mulai saat ini, pecat dan usir dia. Dan kau, Su Qing, adik ipar yang 11, kita ini keluarga. Diam. Siapa yang keluargamu? Jangan berani-berani lagi menggunakan nama keluarga yang dan Yuji sebagai kedok untuk menipu. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak tegas. Dan satu lagi, mulai sekarang, Yang dan Yuji tidak boleh memiliki hubungan bisnis apapun dengan keluarga Su. Jingwei, ini sama saja dengan membunuhku. Bukankah perselisihan kecil antar keluarga itu hal yang wajar? Kenapa kamu tega sekali? Iya, rumah tangga siapa sih yang gak pernah bertengkar? Gak perlu sampai segitunya karena masalah sepele. Baiklah,
Aku minta maaf. Aku sudah mempertimbangkan hubungan kita dulu, dan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun ini, kamu memakai nama Yuji untuk melakukan banyak hal. Kamu sendiri yang tahu. Selama ini tak ada yang mengusutmu, karena aku yang membereskan semuanya. Tapi bagaimana caramu memperlakukanku, Huanshan? Lihat dia sudah gila. Huanshan, cepat bujuk dia. Kalau tidak, aku dan kakakmu bisa tamat. Huanshan, cepat katakan padanya, kalau kita tidak ada hubungan apa-apa, aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Terima kasih ya. Diam. Kamu masih berani-beraninya memohon untuk mereka? Bukan begitu. Aku hanya merasa masalahnya seharusnya tidak seperti ini. Ini semua gara-gara kamu. Menyembunyikan kebenaran, makanya jadi seperti sekarang ini. Lagi pula, anak kita akan segera lahir. Kamu harus memikirkan anak itu juga, kan? Kamu masih berani menyebut soal anak? Su Huanshan, aku mual melihatmu. Bawa barang-barangmu dan enyah dari sini. Dan kalian juga, enyah semua dari sini. Demi anak ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kamu juga jaga kesehatan baik-baik ya. Nona, jangan emosi. Hati-hati dengan kandungan Anda. Saya tidak apa-apa, Bei Jiang. Jangan khawatirkan saya. Dokter, tenang saja, janinnya sehat. Syukurlah. Rasanya bayi ini cukup berat ya. Sepertinya saya mau melahirkan. Cepat mundurkan mobilnya. Huanshan, cepat cari yang 11 dan bawa kembali. Kalau tidak, masa depanku bisa hancur. Aku bahkan tidak tahu dia di mana. Bagaimana cara mencarinya? Nona Liao, jangan khawatir. Aku akan menelepon suamimu sekarang. Suruh dia datang ke sini. Tidak usah, aku akan meneleponnya sendiri sekarang. Suamiku sudah mati. Guan Shuai, menurutmu, kira-kira yang 11 pergi ke perusahaan nggak ya? Mungkin saja. Ayo kita cari dia ke perusahaan. Bayinya sehat. Terima kasih. Sayang, ayahmu mengkhianati kita. Mulai sekarang, namamu yang lele. Halo Sisi, kamu di mana? Aku ke kantormu tapi tidak ketemu. Su Huanshan, kamu bahkan sudah lupa hari ini, hari perkiraan lahirku, kan? Ternyata, meninggalkanmu adalah keputusan paling tepat dalam hidupku. Kamu mau ketemu aku? Boleh, sampai ketemu nanti. Kali ini, aku pasti akan membuatmu dan selingkuhanmu kehilangan segalanya. Oke Sisi. Kalau begitu, aku tunggu di ruang istirahat kantor ya. Gimana? Yang 11 bilang, dia segera datang. Duh. Coba lihat wanita ini, sudah hamil begini pun, tapi ditelepon sekali langsung lari ke sini buat nemuin kamu. Lagi pula, dia itu cuma budak cinta, yang tergila-gila sama kamu. Baguslah, kalau begitu, kalau hari ini dia tidak membayar harganya. Aku tidak akan memaafkannya. Kak Huanshan, tunggu, jangan lupa juga, bantu aku naik jabatan dan naik gaji ya. Oke. Apa yang kamu bilang, pasti ku ingat. Ketua, nanti biar aku yang melampiaskan kemarahanku padamu. Tidak perlu. Ini adalah urusanku dengan mereka. Aku ingin mengakhiri hubungan terkutuk ini dengan tanganku sendiri. Hei, lihat, yang 11 datang. Berani-beraninya membuat kita menunggu selama ini. Benar-benar tidak tahu diri. Kak Shan, lihat betapa lambatnya dia datang. Nanti suruh dia minta maaf yang benar. Tenang saja. Sebentar lagi aku pasti akan memberinya pelajaran. Su Huanshan, tadi kamu bilang mau memberiku pelajaran? Ayo, coba saja. Aku ingin dengar bagaimana caramu memberiku pelajaran. Siksi, aku tahu kamu masih mencintaiku. Jangan bermimpi.
Aku sudah tidak menaruh harapan apapun padamu. Siksi, jangan berpura-pura. Kalau kamu tidak mencintaiku, mana mungkin saat aku menelepon, kamu langsung datang. Benar, lagi pula kamu sedang mengandung anak Kak Huanshan. Apa kamu mau anakmu lahir tanpa seorang ayah? Iya, bagaimanapun juga aku. Di mana anakku? Jangan-jangan dia sudah menggugurkan kandungannya? Yang 11, itu kan darah dagingmu dan Huanshan. Kenapa kamu setega itu? Bagaimana ini? Yang 11 sepertinya sudah menggugurkan anak kalian. Dia sepertinya sangat membencimu. Terus mau bagaimana lagi? Sekarang jangan sampai menyinggungnya lagi. Yang 11, ini bukan anakmu sendiri. Cepat berlutut dan minta maaf pada Huanshan. Sudah puas kalian membuat keributan? Dasar jalang kecil, berani-beraninya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kak, jangan bikin kacau, bisa tidak? Siksi, aku tahu dulu aku yang salah. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Maaf, aku tidak berniat memberimu kesempatan lagi. Maaf ya, aku tidak berniat memberimu kesempatan lagi. Siksi, bukankah ada pepatah? Suami istri bertengkar akhirnya pasti baikan juga. Apalagi hubungan kita. Hanya salah paham kecil. Masih berani kamu bicara begitu? Kalian berdua benar-benar sudah tidak punya malu. Masih berani bilang itu salah paham. Yang 11, kami hanya sedikit dekat. Hanya sedikit saja. Menurutmu aku akan percaya kata-katamu? Halo, Nyonya Yang. Ada kabar baik untuk Anda. Putra Anda dalam keadaan sehat. Semuanya normal. Terima kasih. Syukurlah, saya sedang ada urusan. Nanti saya jemput dia. Terima kasih. Siksi, ternyata kamu melahirkan anak itu. Aku dan anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Siksi, aku tahu kamu masih marah padaku. Tapi kamu pasti masih mencintaiku. Kan? Siksi, ayo kita pulang. Su Huanshan, jauhi nona kami. Su Huanshan, jangan terlalu percaya diri. Aku tidak punya perasaan apapun lagi padamu. Bagaimana mungkin? Kalau kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu melahirkan anak itu? Benar sekali. 11. Bagaimanapun kita ini kenalan lama. Maafkan aku kali ini. Nanti aku janji, aku akan bekerja dengan bertanggung jawab di perusahaan. Membantu membesarkan perusahaanmu. Siksi, jangan marah lagi. Biar aku yang beri nama anaknya, ya, namanya Su Cheng. Agar dia bisa bekerja serius sepertiku, jujur dalam bersikap. Bagaimana menurutmu? Su Huanshan, jangan bermimpi. Nama belakang anak ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kalian. Seseorang, seret mereka keluar. Ini, Direktur Yang, mohon ampuni saya. Tunggu sebentar. Jika Sisi ada salah, saya pasti akan berusaha memperbaikinya. Saya mohon padamu, jangan usir Jia-Jia, ya? Masih memanggilnya Jia-Jia, mesra sekali panggilannya. Seret dia keluar. Ini. Siksi. Jia-Jia, kamu tidak apa-apa? Aku harus bagaimana? Aku sebatang kara dan tak punya sandaran. Hanya mengandalkan gaji dari grup. Sekarang aku dipecat dari grup. Perusahaan lain juga tidak akan mau menerimaku. Aku harus bagaimana? Jangan khawatir. Habis, semuanya sudah habis. Semua kontrakku batal semua. Huaishan, bantu kakak. Mereka sudah membatalkan semua kontrakku. Sekarang aku harus membayar denda penalti yang besar. Para penagih utang sudah datang mencariku. Cepat cari jalan keluar. Aku harus bagaimana? Yang 11, berhenti kamu. Su Huaishan. Biarkan dia bicara. Yang 11, apa kau masih punya hati nurani? Memang mereka melakukan kesalahan. Tapi bukankah mereka sudah minta maaf? Perlu begitu? Mempermasalahkan hal sepele ini? Apa harus membuat mereka menderita sampai mati baru puas? Lagi pula, hubunganku dengan Jia-Jia hanya teman biasa. Dan masalah kakakku itu, bukan masalah besar juga. Apa perlu karena hal sepele sampai memaksanya mati? Apa kau masih punya hati nurani? Su Huaishan. Keluarga Su kalian semua benar-benar berhati busuk. Dulu bagaimana kalian memperlakukan direktur? Sekarang baru sadar betapa kejamnya direktur itu. Kalau menurutku, itu masih kurang kejam. Jika aku tidak salah ingat, seharusnya saat ini, kamu sedang melakukan pemotretan produk yang kamu bintangi. Kenapa kamu malah ada di sini? Kita sudah menandatangani kontrak. Jika syuting tertunda, tanggung jawab pelanggaran kontrak ditanggung olehmu, Su Huanshan. Terserah. Bukankah ini cuma pelanggaran kontrak? Tuntut saja aku kalau kamu mampu. Ayo pergi. Membuang-buang waktu bertahun-tahun demi si serigala bermata putih ini.
Aku benar-benar merasa itu tidak layak untukmu. Orang memang bisa berbuat salah. Semuanya sudah berlalu. Bibi Zhang, jangan merasa sungkan. Lakukan saja sesuai prosedur profesional. Kakak ipar. Maafkan aku, ini semua gara-gara aku. Ini bukan salahmu, Jia. Kamu dan Huanshan hanya mengejar cinta. Ini semua karena si yang 11 yang gila itu. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Dia sengaja memasang jebakan untuk kita. Sudahlah, sekarang nasi sudah jadi bubur. Apa gunanya membicarakan ini lagi? Melihat posisinya sekarang, kalau kita ingin bertahan hidup di Yucheng, kita harus minta maaf padanya. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari anakmu. Jika sikapmu sedikit lebih baik padanya, dia tidak akan setega itu menghancurkan kita sepenuhnya. Aku tidak mau. Aku punya sebuah ide. Mungkin ini bisa mengubah keadaan jadi menguntungkan. Ide apa? Apa yang harus kau lakukan? Itu ide yang bagus. Dengan begini, yang 11 tidak akan bisa jadi direktur lagi. Dia juga tidak bisa lagi pamer kekuatan di hadapanku dan Huanshan. Huanshan, bagaimana menurutmu? Idenya memang bagus, tapi risikonya terlalu besar. Huanshan, lihatlah bagaimana yang 11 memperlakukanku dan sampai segitunya Jia menekan kita. Kalau tidak melawan balik, apa kita cuma mau dia menunggu mati? Kak Jingjing, jangan buru-buru khawatir dulu. Aku tahu Huanshan itu orang yang sangat menjunjung tinggi perasaan dan kesetiaan. Lagi pula, mereka sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Wajar kalau dia masih merasa berat hati. Bagaimana kalau masalah ini dilupakan saja? Jia, tunggu sebentar. Huanshan, apakah yang 11 begitu penting di hatimu? Lebih penting daripada aku dan Jia digabungkan. Baiklah, aku bisa bekerja sama denganmu. Kali ini perbuatan yang 11 memang sudah keterlaluan. Memang harus diberi pelajaran. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari anakku. Kita harus tahu batasan saat bertindak, mengerti? Dan saat aku bilang harus berhenti, ia harus berhenti saat itu juga. Baiklah, terserah padamu saja. Baiklah, aku ikuti maumu. Kapan kamu bilang mulai? Ya kita mulai. Kapan harus selesai? Ya kita selesai. Su Huanshan ini berani melanggar kontrak. Benar-benar lancang sekali. Hais. Sepertinya dia benar-benar tulus pada Zhang Jia. Kamu ini terlalu lembek. Kalau kataku, gawat, Presdir, ketua, ada masalah besar. Kenapa panik sekali? Memangnya langit mau runtuh? Bicara pelan-pelan. Ada apa? Iya. Ada apa? Bicara pelan-pelan. Para artis di bawah naungan perusahaan kompak mengumumkan pemutusan kontrak. Sekarang seluruh perusahaan kacau balau. Apa? Mohon semuanya tenang. Kami di Yuji pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk kalian. Semuanya, ini adalah ketua dan presdir Yuji kami. Mereka pasti bisa membantu. Cara kalian menangani masalah ini. Perusahaan kalian masih mau lanjut tidak? Kapan utang kalian akan dibayar? Waktu tanda tangan kontrak janjinya manis sekali. Terus sekarang mana orangnya? Kalian harus ganti rugi. Kalian curang sekali. Kalian harus dilaporkan. Perusahaan penipu ini. Bayar. Bayar uang kami. Mohon tenang semuanya. Dengarkan saya dulu. Bisa? Siapa penanggung jawab grup kalian? Kami dari tim investigasi. Halo, saya Direktur Utama Yuji. Saya bertanggung jawab penuh atas urusan grup ini. Ada apa? Tanyakan saja pada saya. Tante Jiang, Anda kan sudah mengundurkan diri. Tidak usah repot-repot lagi. Aku tidak bisa terus-menerus dilindungi olehmu. Hati-hati. Jangan khawatir. Halo, saya yang 11. Direktur Utama Yuji, segala urusan perusahaan, saya yang bertanggung jawab penuh. Kami menerima banyak laporan terkait grup kalian, termasuk utang yang belum dibayar, dan pelanggaran kontrak. Benarkah itu? Menurut saya pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Grup saat ini memang sedang mengalami masalah, tapi Yuji tidak akan pernah merugikan kepentingan mitra manapun. Hal ini bisa saya jamin, tapi saya mohon beri saya waktu. Saya akan segera membuat perusahaan kembali beroperasi normal. 5 jam. Setelah 5 jam, jika Yuji belum kembali beroperasi normal, kami terpaksa menindak sesuai prosedur. Terima kasih atas pengertiannya. Hei, jangan pergi. Hei, jangan pergi. Saya coba hubungi para artis itu dulu. Tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Semuanya, jangan panik dulu. Tetaplah tenang. Kami akan segera mengatasinya. Kenapa mereka semua tidak mengangkat telepon? Tidak ada satupun yang menjawab. Entah apa yang mereka rencanakan.
Apa-apaan ini, tentu saja, membuat Yuji hancur total. Sudahlah, jangan buang tenaga. Mereka tidak akan menjawab teleponmu. Daripada buang waktu, lebih baik kamu pikirkan nasib Yuji. Setelah hancur nanti mau bagaimana? Hahaha, Sujing, Zhang Jiajia, ini semua ulah kalian, kan? Ya, itu memang ulahku. Memangnya kamu bisa apa? Masuklah. Kalian benar-benar tak tahu terima kasih. Berapa banyak uang yang telah perusahaan habiskan untuk melatih kalian? Seperti inikah cara kalian membalas budi perusahaan? Direktur Jiang, kami benar-benar tidak punya pilihan. Su Jing, kalian berdua saja tidak mungkin berani melakukan ini. Di mana Su Huanshan? Suruh dia keluar. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Ya, Su Huaishan, ternyata benar ini ulahmu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Direktur Jiang, Anda boleh makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Saya hanyalah artis kecil. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya memberitahu mereka tentang pengalaman para senior saja. Su Huanshan, apa kamu tidak malu mengatakan itu? Apa yang dia katakan pada kalian? Sampai kalian melakukan hal seperti ini? Direktur, Kak Su bilang kalau kami tidak menurutinya, kami tidak akan bisa bertahan di industri hiburan. Anda tahu posisi Kak Su di industri hiburan kota ini. Mana berani kami menyinggungnya? Su Huanshan, kamu sangat tidak tahu malu, mengandalkan ketenaran dan status. Kamu bisa seenaknya menindas orang? Apakah nuranimu sudah dimakan anjing? Hei, Tuan Jiang, jangan emosi. Anda sudah tidak muda lagi. Jagalah kesehatan Anda. Sekarang serahkan perusahaan pada kami. Biar yang muda yang mengurusnya. Saya tegaskan di sini hari ini. Selama yang 11 patuh padaku, aku akan segera membiarkan mereka kembali. Gu Guanshan, keparat kau. Apa yang kau inginkan dariku? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin kau turun dari posisi ketua, lalu serahkan saham Yuji kepada Huanshan. Sesederhana itu. Tapi jangan khawatir. Aku tetap akan menyisakan sebagian harta untukmu. Bagaimanapun, kita sudah jadi suami istri bertahun-tahun. Aku tidak akan sekejam itu. Kata-kata tak tahu malu seperti itu. Bagaimana bisa kau ucapkan? Cuma modal mulut. Kau mau semua saham Yuji? Jiang Yusheng, aku sudah sopan padamu, ya? Kau bukan lagi presdir Yuji. Ini urusanku dengan yang 11. Orang tua bangka, jangan ikut campur. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya berdiri di sini. Xiaoxi, kemampuan Huanshan sudah dilihat semua orang. Mengelola grup ini adalah keinginan semua orang. Xiaoxi, jangan. Yuji adalah hasil kerja keras seumur hidup Direktur Yang. Sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan binatang tak tahu diuntung. Bibi Jiang, justru karena Yuji adalah kerja keras ayah, aku tidak boleh diam saja melihatnya dihancurkan. Meski harus mengorbankan segalanya, aku rela. Sang Sing, cuma transfer saham kan? Aku tanda tangani. Tunggu. Tunggu. Saya tidak bisa tanda tangan. Kamu pikir kamu siapa? Muncul dari mana kamu ini? Cepat pergi dari sini. Perasaan saya pernah lihat orang ini di mana. Ya. Tuan, kita pernah kenal? Direktur utama Yang. Tadi saya kebetulan ada di depan pintu dan mendengar semuanya. Saya rasa ini sangat tidak adil bagi Anda. Jadi saya ingin minta kesempatan. Serahkan Yuji Media kepada saya. Saya jamin Yuji Media akan menjadi yang terbesar di kota Hucheng, bahkan nasional. Perusahaan media hiburan terbesar. Kamu siapa sih? Jangan sombong. Nanti lidahmu terkilir. Kamu tahu siapa saudara laki-laki saya? Dia itu juara kompetisi King of Singers. Penyanyi papan atas yang sedang naik daun. Sampah seperti kamu. Masih berani membandingkan diri dengannya? Benar? Kami bahkan belum pernah melihatmu. Bagaimana kami bisa percaya? Tuan ini, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi tidak perlu. Direktur Yang, dia cuma penyanyi kecil saja. Saya tidak tertarik. Hahaha. Kemampuan minim, tapi lagaknya luar biasa. Sejak debut, belum pernah ada yang berani bicara seperti itu pada saya. Mo Huanshan, jangan dimasukkan ke hati. Saya sudah berkecimpung di industri hiburan kota Hucheng. Selama bertahun-tahun merintis karir, tidak pernah melihatnya. Orang kecil yang sok tahu dan tidak tahu diri. Tidak perlu Anda ladeni. Anak muda, saya sarankan kamu tahu diri. Cepat minggir. Tuan, terima kasih sudah membela saya. Tapi Anda tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Saya tidak ingin melibatkan Anda. Sebaiknya Anda pergi saja. Saya ingat siapa dia. Gu Zichuan. Kamu benar-benar Gu Zichuan.
Kan, sang superstar dunia yang dulu sedang di puncak kejayaannya, tiba-tiba mengumumkan pensiun di saat karirnya sedang bersinar. Kenapa Anda tiba-tiba kembali? Benar, saya Gu Zhichuan. Tapi soal gelar superstar atau apapun itu, tidak perlu dibahas lagi. Itu semua sudah masa lalu. Mana mungkin Gu Zhichuan si superstar dunia? Bagaimana mungkin? Dia sudah lama pensiun dan hidup dalam pengasingan di luar negeri. Benar itu dia. Coba lihat foto ini. Dia benar-benar Gu Zhichuan. Biar kulihat. Itu cuma mirip saja. Dia mungkin saja tahu kalau wajahnya mirip Gu Zhichuan, lalu tahu kalau superstar Gu sedang mengasingkan diri di luar negeri. Makanya dia berani-beraninya menipu orang. Saya memang hidup dalam pengasingan di luar negeri, tapi saya mendengar sesuatu, jadi saya bergegas kembali. Kalian mau tahu apa saya? Benar-benar Gu Zhichuan? Mudah saja. Ini kartu identitas saya dan penghargaan aktor terbaik yang pernah diberikan kepada saya. Silakan kalian periksa. Ini benar-benar superstar Gu. Sudah dengar, kan? Kalian, superstar Gu bergabung dengan Yuji Media kita. Yuji pasti akan semakin berjaya. Apa hak Su Huanshan memblokir kalian? Sudah paham? Cepat kembali bekerja sana. Baik, baik. Kami segera kembali. Ayo pergi. Cepat kembali. Kembali. Kalian semua kembali. Kalian salah perhitungan. Gu Zhichuan, kenapa? Kenapa harus kembali di saat seperti ini? Tuan Gu, saya juga punya satu pertanyaan. Setelah Anda mengasingkan diri, kenapa bertahun-tahun tak ada kabar? Kenapa kamu muncul hari ini? Xiaoxi, aku kembali hanya untuk membantumu. Untuk membantuku? Apa maksudmu? Xiaoxi, sudah lama tak jumpa. Apa kau masih ingat aku? Kita saling kenal? Kamu benar-benar sudah lupa padaku? Tak apa, lagi pula sudah sangat lama. Aku terburu-buru kembali ke sini. Karena mendengar kabar perceraianmu. Aku tidak mau lagi menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi yang 11. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Aku, Direktur Yang. Tuan Gu kan mantan juara tinju kelas dunia. Apa kamu masih mau menolaknya? Baik. Atas nama Yuji Media, terima kasih atas ketertarikan Anda. Selamat bergabung di Yuji Media. Apakah hanya menyambutku masuk ke perusahaan saja? Hal lain dibicarakan nanti saja. Bagus. Yang 11. Ternyata di luar sana, kamu sudah punya pria lain sejak lama. Masih berani menuduhku selingkuh. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Su Huanshan, selama bertahun-tahun kamu menikah dengan Xiaoxi. Aku tidak pernah menjalin hubungan apapun dengan Xiaoxi. Hanya kamu yang terus-menerus mengkhianatinya dan menyakitinya. Kamu sekarang masih punya muka untuk memutarbalikkan fakta? Diam. Xiaoxi sudah menceraikanmu. Apakah dia menerima atau tidak? Atas pengejaranku? Itu bukan urusanmu. Bawa tumpukan sampah di sisimu itu dan enyahlah. Urusan kita belum selesai. Tunggu saja pembalasanku. Xiaoxi, kamu tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Hanya saja aku sedikit menyesal. Menyesal pernah mencintai sampah seperti dia. Maaf, kamu harus melihat hal memalukan ini. Jangan berkata begitu. Biarkan masa lalu berlalu. Kedepannya, ada saya yang mendukungmu. Saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Baiklah, mari kita tangani masalah ini dulu. Terima kasih, Tuan Gu. Silakan lewat sini. Saya sudah pernah mengalami kegagalan dalam hubungan. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Layaknya superstar kelas dunia, meski sudah lama vakum, popularitasnya tak luntur sedikitpun, hanya tampil sebentar saja. Tawaran kontrak kerja datang bertubi-tubi, sampai kewalahan menerimanya. Xiaoxi, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Jiang Yi, aku juga penasaran dengan hal itu. Kapan sebenarnya aku pernah bertemu dengannya? Ayah, sudah kubilang aku tidak mau menikah. Aku hanya ingin menikahi orang yang kucintai. Xiaoxin, kembalilah, kamu. Paman Yang. Melihat Xiaoxi yang begitu menolak. Sebaiknya pernikahan ini dibatalkan saja. Meskipun aku sudah menyukainya sejak kecil, tapi aku tidak ingin memaksanya. Xiao Chuan, bagaimana denganmu? Beri paman sedikit waktu lagi. Nanti paman akan bicara lagi dengan Xiaoxi. Bagaimanapun, kalian berdua adalah pasangan serasi. Paman Yang, pernikahan yang terpenting adalah dasar perasaan. Kalau Xiaoxi sama sekali tidak menyukaiku, bahkan jika Anda memaksanya menikah denganku, dia tidak akan bahagia. Baiklah, tapi jangan terlalu berkecil hati. Xiaoxi belakangan ini selalu sibuk di perusahaan. Setidaknya pergilah temui dia. Jika dia masih tidak mau. Ya sudah, lupakan saja.
Baik, Nona, sesuai perintah Anda. Setelah album dirilis baru direkrut. Urusan Su Huanshan sudah selesai. Bibi Jiang, Anda sudah bekerja keras. Tidak lelah, ini kan perusahaan Anda. Siapa yang ingin Anda rekrut itu? Hanya perlu satu kata saja. Tapi Anda sudah berbaik hati merekrutnya. Kenapa Anda tidak memberitahunya bahwa Anda adalah komisaris utama UG Media? Identitas saya sebenarnya tidak penting. Yang terpenting adalah karirnya bisa terus menanjak. Suatu saat nanti dia bisa menjadi direktur eksekutif grup ini. Saat itu baru memberitahunya pun tidak terlambat. Pria memang lebih gampang mencari uang. Ternyata, Nona Siksi sudah lama punya kekasih. Lebih baik saya pergi ke luar negeri untuk lanjut studi. Tidak perlu bertahan di tempat yang menyakitkan ini. Seandainya dulu saya tidak begitu pengecut. Lebih berani sedikit, mungkin Siksi tidak perlu menanggung begitu banyak penderitaan. Huanshan, cepat katakan, sekarang kita harus bagaimana? Benar, Huanshan, kita masih punya cicilan rumah. Jangan panik dulu, biar aku pikirkan caranya. Huanshan, menurutku, tanggung saja sekalian. Apa maksudmu? Karena yang sebelah sudah bermusuhan dengan kita. Mari kita lawan dia sampai akhir. Kakak iparmu benar, karena yang sebelah sudah begitu kejam pada kita. Kita juga tidak perlu sungkan padanya. Kalau begitu, katakan, apalagi yang bisa kita lakukan? Lusa, UG Media akan mengadakan konferensi pers. Huanshan, kamu bertugas mengumpulkan berita negatif tentang mereka. Mari kita bekerja sama untuk menjatuhkan UG Media dan yang sebelas ke jurang kehancuran. Huanshan, kakak iparmu benar. Baiklah, lagi pula hubungan dengan yang sebelas sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Lebih baik kita hancurkan dia sekalian. Ketua Yang, inilah orang baru di UG Media. Apakah itu superstar Tuan Bu Zechuan? Direktur Yang, kudengar demi kekasih baru, Anda mengusir suami sendiri dari rumah, bahkan ingin menggunakan sumber daya perusahaan demi mempromosikan kekasih baru? Apakah itu benar, Direktur Yang? Dengan melakukan ini, apa Anda sama sekali tidak peduli dengan reputasi Anda? Yang sebelas, orang-orangku sudah menyusup di antara para wartawan. Hari ini, aku pasti akan membuatmu dan UG Media hancur nama baiknya. Para rekan jurnalis sekalian, mohon jangan terburu-buru. Mengenai situasi ini, Direktur Yang kami nanti akan menjelaskannya dengan sabar kepada kalian. Halo rekan-rekan jurnalis sekalian, saya yang sebelas, Direktur Utama UG Media. Mengenai pemecatan Su Huanshan, itu murni karena ulahnya sendiri. Direktur Yang, kok berbeda dengan apa yang saya dengar ya? Guming, hari ini adalah konferensi pers UG Media saya. Untuk apa kau datang? Tentu saja aku datang ke sini untuk mengungkap kebenaran di depan para wartawan. Kau jelas-jelas menggunakan kekuasaanmu sendiri untuk memecat Su Huanshan. Jangan bicara omong kosong. Faktanya adalah dia berselingkuh dengan Sang Jia-Jia. Makanya aku memecatnya. Benar, pihak yang bersalah dalam kejadian ini sepenuhnya adalah Su Huanshan. Mereka berbohong. Yang sebenarnya terjadi adalah aku dan Sang Jia-Jia mengetahui berita negatif tentang UG Media. Makanya kami dipecat. Kalian semua tidak tahu, kan? Sebenarnya UG Media selalu melakukan perbuatan kotor di belakang layar. Jangan asal menuduh, Su Huanshan. Hari ini kau dan Guming datang ke sini bersekongkol hanya untuk cari masalah, kan? Aku cari masalah? Kami datang ke sini hanya untuk mengungkap kebenaran yang kau sembunyikan. HMPH, benar sekali. Tujuan kami datang ke sini hari ini adalah untuk, di depan semua orang, mengungkap kedok kemunafikanmu. Aku munafik? Kalian ini benar-benar demi kepentingan pribadi, sampai berani berkata bohong seperti itu. Direktur Yang, mereka berdua hanyalah badut murahan.
Jangan pedulikan mereka. Kita punya bukti nyata. HMPH. Video ini merekam bagaimana Yuji Media mencoba melakukan pelecehan. Setelah itu, dijamin kamu akan terkenal. Aku tidak mau. Nurutlah, atau jangan salahkan perusahaan jika membekukan kariermu. Hahaha. Kalian semua sudah lihat, kan? Mereka demi menyenangkan bosnya, sampai tega melakukan pelecehan pada artis, bahkan sampai membekukan karir artis. Pantas saja sudah lama, aku tidak melihat Ki Yunyun. Perilaku seperti ini benar-benar tidak tahu malu. Yang sebelas terlihat glamor di luar, tak disangka, demi kepentingan pribadi, dia tega melakukan apa saja, benar-benar binatang berwajah manusia. Direktur Yang, soal masalah ini, Anda harus memberikan penjelasan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Perusahaan saya adalah perusahaan resmi. Semua orang sudah tahu itu. Perusahaan saya tidak pernah melakukan pelecehan terhadap artis. Video ini jelas palsu. Merekalah yang sengaja memfitnah saya. Itu cuma rekayasa mereka. Yang sebelas, kamu benar-benar keras kepala. Tidak mau menyerah juga. Jia-jia, keluarkan pernyataan bersama Kim Yin-yun, dan tunjukkan pada mereka. HMPH. Ini adalah pernyataan bersama dari beberapa artis yang dilecehkan Yuji Media. Sekarang resmi melakukan kecaman bersama terhadap Yuji Media. Tak disangka ya, ternyata korban pelecehan bukan cuma satu orang. Ki Yunyun adalah pemeran utama dari serial TV yang sangat populer saat itu. Beberapa artis lainnya juga cukup dikenal publik. Hanya karena menolak aturan tak terucapkan mereka langsung dibekukan. Bahkan sampai menghancurkan mimpi mereka menjadi bintang. Keterlaluan sekali. Bagaimana bisa Yuji Media melakukan hal sekotor itu? Sampah seperti ini masih membuka perusahaan hiburan. Benar-benar merusak moral masyarakat. Itu fitnah. Ji Yuyun dibekukan. Karena kelakuannya yang buruk. Aku memfitnah? Kalau begitu biar pihak bersangkutan yang bicara. Siapa yang sebenarnya berkata jujur? Cih. Mereka yang memaksa saya melakukan aturan tak terucapkan itu. Karena saya menolak, mereka langsung membekukan saya. Semua lihatlah. Kasihan sekali gadis ini. Yuji Media benar-benar tak punya batas. Artis yang sedang naik daun, gara-gara perusahaan tak bermoral seperti ini. Masa depannya hancur. Saya pasti akan membongkar skandal Yuji Media, dan membuat perusahaan keparat ini hancur reputasinya. Kyun, apakah kamu ingin memutus kontrak dengan Yuji Media? Hari ini kami akan bersuara untukmu. Saya ingin putus kontrak. Direktur Yang, dengar itu. Kim Yunyun sudah lama tidak mau dikendalikan oleh kalian. Wartawan yang hadir begitu banyak. Kalau tahu diri, segera putus kontrak. Berikan Kim Yunyun kesempatan untuk kembali ke industri film. HMPH, benar. Kalian tidak hanya harus memutus kontrak Kim Yunyun, tapi juga harus meminta maaf padanya secara terbuka. Kim Yunyun, apa kamu yakin ingin memutus kontrak? Kalau kamu ingin memutus kontrak, seluruh industri akan membokotmu. Pak Su, saya. Pak Jiang. Apa kau sudah gila? Sekarang saatnya kamu berinisiatif untuk memutus kontrak Kim Yun dan meminta maaf. Kau malah berani mengancamnya. Direktur Yang, faktanya sudah ada di depan mata. Anda masih berani mengancam pihak yang bersangkutan secara langsung. Hei, apa Anda menganggap para reporter dan teman-teman ini tak terlihat? Direktur Yang, tindakan Anda ini terlalu nekat. Kami akan segera mengekspos Anda atas perbuatan Anda hari ini. Benar, kita tidak boleh lagi membiarkan perusahaan berhati busuk ini terus bertindak sombong. Kim Yuanyuan, aku tanya sekali lagi, apa kamu yakin ingin memutus kontrak? Kalau kamu mau, aku bisa menyetujuinya. Pak Su. Xie Yunyun, asalkan kamu membantuku menjatuhkan Yuji Media, aku akan menggunakan sumber daya Yuji Media untuk membuatmu jadi bintang papan atas. Benarkah? Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Yang 11. Jangan menunda-nunda lagi. Keinginan Ki Yunyun sudah dinyatakan dengan sangat jelas. Dia tidak ingin lagi diancam oleh kalian. Benar, saya ingin memutus kontrak. Direktur Yang, keinginan gadis ini sudah begitu jelas, kenapa? Anda masih punya taktik penundaan? Dengar, Direktur Yang, cepat putus kontrak dan minta maaf. Jangan buang waktu semua orang di sini. Baik, tidak masalah. Saya setuju untuk memutus kontrak. Tapi saya ingin mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini, terhadap presenter Ki Yunyun, lakukan boikot total. Siapapun yang berani bekerja sama dengannya, berarti menentang Yuji Media saya. Hahaha. Hei. Direktur Yang,
Apa kau sedang mengigau? Kau dan UG Media MU sebentar lagi akan hancur dan menjadi aib. Kau masih berani mengancam orang lain? Aku yang akan hancur selamanya? Apa kau bercanda? Aku bercanda? Direktur Yang, apa kau sadar? Tindakanmu sudah memicu kemarahan publik? Benar. Perusahaan kalian bukan hanya melakukan pelecehan terhadap artis, tapi juga mengancam orang di depan umum. Ada begitu banyak orang di sini. Semua orang melihatnya dengan jelas. Betul sekali. UG Media sebagai perusahaan hiburan terkemuka, malah tidak mencerminkan standar industri yang baik, bahkan melakukan tindakan menyimpang seperti ini. Dia malah ingin menggertak orang dengan kekuasaannya. Memboikot artis yang tidak bersalah, benar-benar tidak tahu malu. Menurutku, kita harus bersatu untuk memboikot perusahaan seperti ini. Boikot. 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 Kalian semua tidak tahu fakta yang sebenarnya, kenapa malah ikut-ikutan? Apa maksudmu? Kalian mungkin tidak tahu alasan kenapa Ki Yunyun diboikot, karena kehidupan pribadinya kacau. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Dulu perusahaan saya memergokinya. Diam-diam mendekati berbagai selebriti dan sutradara. Makanya perusahaan saya mengambil tindakan tegas terhadapnya. Perusahaan kami tidak akan pernah membiarkan perilaku seperti itu terjadi. Seperti yang dikatakan Buyang, saat itu, Kim Yunyun punya reputasi buruk di industri. Kalau bukan karena perusahaan segera mengetahuinya, pasti akan membawa dampak negatif yang sangat besar. Jangan asal bicara di sini. Kim Yunyun jelas masih anak-anak. Su Huanshan, kau benar-benar keras kepala sampai akhir. Ini adalah data arsip Ki Yunyun. Di sini tertulis dengan jelas, Ki Yunyun dihukum oleh perusahaan karena gaya hidupnya yang buruk dan ditindak tegas. Sebenarnya apa yang terjadi? Kedua pihak saling menyalahkan. Siapa yang sebenarnya benar? Pak Su, tolong berikan kami penjelasan kepada semua orang. Ini pasti palsu. Oh, dia pasti sudah tahu kami akan datang, dan sengaja memalsukan data ini. Benar, resume ini pasti palsu. Yang 11 yang sengaja memalsukannya. Masih tidak percaya? Baiklah, aku akan tunjukkan lebih banyak bukti kuat lagi. Buyang, fotonya sudah dicetak. Habislah kita, jangan dilihat. Jangan ada yang melihatnya, jangan dilihat, jangan dilihat. Ternyata benar itu Ki Yunyun. Foto dia check-in di hotel. Sutradara di foto itu sepertinya sutradara Jin. Jangan dilihat. Jangan dilihat, Ki Yunyun. Perusahaan tadinya menjaga harga dirimu, jadi tidak membongkar masalahmu saat itu. Sekarang karena kau sudah melakukan hal yang merugikan perusahaan. Jangan salahkan kami jika kami tidak segan. Maaf. Kau pasti memalsukannya, semuanya? Jangan percaya padanya. Su Huanshan, jangan sia-siakan usahamu lagi. Jika Anda merasa buktinya tidak cukup, kami masih punya bukti lain di sini. Bagaimana menurutmu? Saya benar-benar tidak sengaja melawan perusahaan ini. Dialah yang menghasut saya, berjanji akan membuat saya populer. Makanya saya membantunya membuat skandal untuk menjatuhkan perusahaan. Itu bukan salah saya. Itu bukan salah saya. Hei. Ternyata selama ini, Su Huanshanlah yang sengaja menjebak kita. Benar-benar tidak tahu malu. Kita tadi salah paham pada Direktur Yang. Salahkan saja penjahat-penjahat tercela ini. Direktur yang tidak boleh mengampuni mereka. Direktur Yang, bukan? Semua ini karena Kim Yunyun yang menipu saya. Dia yang bilang pada saya kalau dia difitnah. Makanya saya. Omong kosong macam itu. Kau pikir ada yang akan percaya? Sudah berapa tahun kau bekerja di perusahaan ini? Apa kau tidak tahu seperti apa karakter Kim Yun? Betul. Su Huanshan, kau dan Yang Xin sudah bercerai. Jangan memanggilnya seakrab itu. Sepertinya hari ini, Su Huanshan, kalianlah yang akan hancur reputasinya. Tunggu. Direktur Lin Jiang, bisakah Anda beri saya kesempatan lagi? Saya janji tidak akan ada lagi lain kali. Saya akan mengumumkan satu hal lagi kepada semua orang. Mulai hari ini, seluruh industri memblokir Su Huanshan. Tidak ada perusahaan yang boleh bekerja sama dengannya. Jika tidak, perusahaan kami akan memutus segala hubungan bisnis dengan mereka yang membangkang. Tamat. Semuanya sudah berakhir. Masih mau kabur? Zhang Jiajia, Direktur Yang. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Saya janji, nanti kalau bertemu Anda, saya menjauh sejauh mungkin. Di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Tuan Chen, kami juga hanya menjalankan perintah. Semua ini adalah ulahnya. Semua ini dia yang mendalangi. Hari ini, semuanya dia yang mendalangi. Ya, semuanya dia yang lakukan. Semuanya dia. Su Huanshan, jangan asal memfitnah.
Saya datang ke sini hari ini. Yuji Media datang hanya untuk menonton saja. Itu bukan urusan saya. Dan kau, Fu Ming, saya hampir lupa. Mulai hari ini, kau juga di blacklist. Tidak ada perusahaan yang boleh merekrutmu. Tuan Jiang, saya benar-benar tidak bersalah. Itu bukan urusan saya. Keamanan. Bawa mereka pergi. Ini. Tuan Jiang, beri saya kesempatan. Melakukan kekerasan pada pejabat publik. Tuan Jiang, beri saya satu kesempatan lagi. Tuan Jiang. Tuan Jiang. Aku tidak suka makan makanan seperti ini. Sudahlah, jangan rewel. Sudah ada mie instan malah tidak dimakan. Aku sudah capek kerja di luar seharian. Menderita sekali. Masih harus masak buat kamu lagi. Sikap macam apa itu? Yang 11 dulu di rumah selalu menyiapkan 5 lauk 1 sup. Sekarang malah makan mie instan. Memangnya salah kalau aku mengeluh? Aku sudah buatkan mie instan saja sudah bagus. Yang 11 dulu di rumah tuh, masak dan kerjain semua pekerjaan rumah. Sekarang semuanya dibebankan padaku. Sebagai seorang pria, pernahkah aku mengeluh? Jangan tidak tahu diri ya. Kamu bilang siapa yang tidak tahu diri? Apa kamu tuli? Sampai harus aku ulangi 2 kali? Yang 11 itu gadis yang sangat baik. Huan Shan, bahkan jadi pria simpanan pun kau tidak becus. Keluarga masih harus menghidupi pecundang sepertimu. Bagaimana bisa kau bicara begitu? Aku sudah terlalu baik padamu. Kau berani memukulku. Hentikan. Aduh, sudah. Hentikan. San Jia, kenapa kau diam saja? Aku bukan siapa-siapa di sini. Punya hak apa aku mengatur? Kau ini. Kalian berdua juga sama saja. Sudah dewasa masih saja bertengkar. Huo Hanshan. Keluarga jadi begini semua gara-gara kau. Gara-gara aku. Salahmu sendiri. Sudah enak-enak numpang hidup malah tak mau. Malah memilih bersama wanita. Rendahan seperti itu. Memalukan diri sendiri tak apa. Tapi jangan menyeret seluruh keluarga Huo. Benar-benar egois. Yang 11 itu sebenarnya sudah sangat baik. Keluarganya kaya dan berkuasa. Sudah susah payah mengurus. Keluarga besar kita. Sekarang lihat dia. Lagaknya di rumah seperti nyonya besar. Sama sekali tidak mengerjakan apa-apa. Kau merasa siapa sampai berani bicara begitu padaku? Sujing, dulu saat kau memohon bantuanku untuk perusahaan, kau jago sekali menjilat. Kenapa sekarang kau berbalik melawanku? Itu karena dulu aku butuh kau. Sekarang kau bukan siapa-siapa. Jujur saja, kau tidak ada apa-apanya dibanding yang 11. Kau. Huan Shan, harga diri itu tidak ada harganya. Cepat. Pergi mohon ampun pada yang 11. Ada pepatah bilang, suami istri bertengkar, ujung-ujungnya baikan diranjang. Lagi pula 11 dulu begitu mencintaimu. Dia orangnya lembut, kalau kau bujuk sedikit pasti luluh. Lihat, yang 11 tidak ada di rumah. Keluargaku sudah jadi seperti apa sekarang? Aku punya banyak sekali hutang. Bagaimana nasibku ke depannya? Kakakmu benar. Yang 11 selama beberapa tahun ini, paling cuma ngambek sedikit. Selebihnya dia istri yang sempurna. Bujuk saja nanti juga luluh. Keharmonisan keluarga itu kunci segalanya. Benar, Su Huanshan memang tidak punya keahlian lain. Tapi soal merayu wanita, dia jagonya. Tapi kalau kamu mau menemuinya sekarang, harus antre dulu. Karena aku menyuruh Gu Zichuan untuk terus mengawalnya. Sekarang, meskipun kamu ingin merayunya, harus cari kesempatan dulu. Aku ini siapa? Su Huanshan, suruh aku merayunya? Konyol. Guking, aku tahu kau ada di rumah, dengar baik-baik, kalau tidak segera bayar hutang, siap-siap saja aku beri pelajaran. Penagih hutang sudah datang ke sini. Aku tidak bisa terus bersembunyi di dalam. Dengar kata kakak, cepatlah memohon pada yang 11. Kalau tidak, kamu saja yang bayar hutangku. Berapa hutangmu? Tidak banyak, cuma 6 juta saja. 6 juta? Kamu bilang 6 juta tidak banyak? Sujing, jangan salahkan aku kalau aku putuskan hubungan denganmu. Aku tidak akan membayar sepeser pun hutangmu. Paling nanti kalau kamu dipukuli, aku akan carikan dokter yang bagus untukmu. Adik, kakak mohon padamu. Dia memang tidak bisa diandalkan. Ayo kita ke kantor grup mencari yang 11. Bagaimanapun, kita pernah hidup bersama selama 4 tahun. Dia tidak mungkin tega membiarkan kita dipukuli. Ide bagus. Ayo, kita lewat pintu belakang. Ayo. Adik ipar. Adik ipar, Satpam. Mana Satpam? Tunggu sebentar, dengarkan apa yang akan mereka katakan. Yang 11, aku salah. Aku benar-benar bodoh dan tidak tahu diri. Aku minta maaf padamu. Sejak perusahaan diblokir dan bangkrut, aku terlilit banyak hutang. Sekarang aku sudah mendapat ganjarannya. Tolong, lihatlah hubungan kita selama 4 tahun ini. Tolong, selamatkan perusahaanku. Benar, kita semua kan keluarga. Siapa yang bikin onar ini? Hahaha.
Akulah bos Yuji Media. Kenapa kalian bikin onar? Hah? Berhutang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Aku tidak peduli dengan mediamu itu. Zaman sekarang cari uang itu susah. Kalau kalian tidak bayar, aku tidak bisa hidup. Lin Yangxi, tolong selamatkan kami. Benar? Kita semua kan keluarga. Benar, keluarga harus saling membantu. Tapi, aku punya syarat. Asalkan kamu bisa bantu bayar hutang kami. Disuruh apapun, kami akan turuti. Itu kata kalian sendiri. Jangan menyesal. Uang di kartu ini cukup untuk melunasi hutangnya. Simpan, dan jangan buat onar lagi. Baik, baik. Terima kasih banyak. Yang 11, terima kasih banyak kali ini. Terima kasih, adik ipar. Terima kasih, adik ipar. Sama-sama, tapi syaratku belum aku sampaikan. Silakan katakan saja. Oh, seragam kebersihan ini sepertinya memang dibuat khusus untuk kalian berdua. Sangat pas, ya, bekerjalah yang benar, sampai hutangku lunas. Meskipun kita keluarga, tapi caramu ini keterlaluan sekali. Kami ini lulusan universitas ternama. Tahu, harusnya kamu berterima kasih padaku. Mumpung aku lagi baik, aku lunasi hutangmu. Kenapa kalau jadi petugas kebersihan? Memalukan, menurutku, pekerjaan tidak ada yang mulia atau hina. Baiklah. Bukan. Bukan itu maksud Sukin. Yang 11, coba pikir baik-baik. Kamu itu presiden direktur perusahaan. Kalau kami bersih-bersih jadi petugas kebersihan di sini. Kalau ketahuan perusahaan, bukankah itu mempermalukanmu? Aku tidak merasa jadi petugas kebersihan itu rendah. Mencari uang dengan keringat sendiri. Kaum pekerja adalah yang paling mulia. Yang paling membuatku jijik adalah kalian berdua itu tidak tahu diri. Dasar orang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu. Tidak usah banyak omong, kerjakan tugas kebersihanmu di perusahaan dengan benar. Baik. Su Wenshan, mau kemana kamu diam-diam begitu? Apa yang kamu pegang itu? Coba lihat. Bukan apa-apa. Bukan, hei, hei. Bukankah ini hadiah anniversary yang kamu berikan padaku? Mau kamu bawa kemana barang ini? Bukan, tidak apa-apa. Kamu jangan bilang mau memberikannya ke mantan istrimu? Tidak, aku tidak melakukannya. Kenapa? Saat bersamaku, kamu menyesal, kan? Tidak masalah kalau menyesal. Kembalikan uang yang sudah kuhabiskan untuk keluargamu akhir-akhir ini. Padaku, aku. Bagus, Zhang Jia-Jia, cinta-cintaan. Ujung-ujungnya cuma tumpukan tagihan. Iya kan? Mengingat hubungan kita selama bertahun-tahun, sekali bayar 5 juta, kita impas. Kalau tidak, jangan harap bisa balikan sama dia. Mana mungkin, mana punya uang sebanyak itu buat kamu? Tidak ada uang? Bukannya masih ada barang-barang ini? Hei, jangan bergerak. Aduh. Sejak kapan Su Huanshan jadi seperti ini? Dia bertengkar hebat dengan Zhang Jiajia. Saat mereka berebut uang, kepalanya tidak sengaja terbentur. Sekarang dia jadi gila. Huanshan, jangan lari kemana-mana. Bukankah sudah kubilang diam di ruang gudang? Di mana ini? Kamu lagi apa? Kenapa aku harus di ruang gudang? Aku Su Huanshan, Direktur Utama Yuji Media. Cepat buang dia. Ayo, ayo. Kalian sekeluarga gila. Su Jing, aku tidak tahan lagi hidup denganmu. Ayo cerai. Kenapa? Aku tidak mau cerai. Aku tidak mau. Aku mau cerai. Kursi rodaku, tidak mau cerai. Hahaha. Orang gila, sekeluarga gila semua. Su Huanshan sekarang jatuh ke titik ini. Benar-benar ada sebab, ada akibat. Mungkin baginya. Ini sudah jadi akhir yang terbaik. Zhang Jiajia sekarang ditangkap dan dipenjara atas tuduhan penganiayaan. Dia ingin menemuimu. Apakah dia pantas menemuiku? Ada satu hal lagi. Gu Zichuan akan meninggalkan Hucheng. Sebelum pergi, dia bilang, ada artisnya yang akan bergabung ke perusahaan. Di mana dia sekarang? Dia sedang di perusahaan, mengurus prosedur pengunduran diri. Ini, Buyang,
Ini kejutan yang kami siapkan untukmu. Zichuan, kamu. Sixi. Sebelumnya aku tidak mengerti perasaanmu. Jadi aku bekerja sama dengan Jiang Yi. Sekarang sepertinya kamu masih sangat peduli padaku. Rencanaku berhasil. Kenapa jadi seperti anak kecil? Di hadapanmu, aku jadi seperti anak kecil. Aku sudah mencintaimu sejak bertahun-tahun yang lalu, tapi saat itu aku tidak punya keberanian untuk berterus terang padamu. Yang 11, kamu masih ingat, kita pernah dijodohkan saat masih kecil. Sekarang, aku ingin menepatinya. Maukah kamu bersamaku? Ternyata itu kamu. Gu Zichuan. Sayangnya, kedua hubunganku gagal. Seandainya dulu aku memilihmu, mungkinkah kita akan lebih bahagia? Takdir memang lucu. Tapi kurasa kita belum terlambat untuk memulai. Setelah mengalami berbagai hal, aku baru bisa melihat isi hatiku dengan jelas. Betapa kuatnya cintaku padamu. Sixi, aku selalu mengira kamu memiliki orang lain yang kamu sukai. Jadi aku merasa rendah diri dan pengecut. Tapi sekarang aku tak ingin memikirkannya lagi. Aku hanya ingin memberanikan diri untuk memperjuangkannya sekali saja. Sebelasian, aku mencintai segalanya tentangmu, bukan hanya penampilan dan identitasmu. Tapi juga, sisi lain dirimu yang tak diketahui orang. Aku menerimanya, aku mencintainya sepenuh hati. Sixi, maukah kamu menikah denganku? Menikahlah dengannya, 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 menikahlah dengannya. Kalau begitu, mari kita mulai dengan berkencan. Oke.